Salam kerahiman. Hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk lihat dari nomor 1551. Meditasi menjelang kematian. Dalam merenungkan kematian, aku minta kepada Tuhan agar Ia berkenan memenuhi hatiku dengan perasaan-perasaan yang akan kurasakan pada saat kematianku. Itu yang diminta oleh Suster Faustina kepada Tuhan ya. Memang di dalam kongregasi, di dalam biaranya Suster Faustina ada semacam bukan ketentuan, tapi ada suatu momen di mana memang mereka juga diberi waktu untuk meditasi tentang kematian. Dan di 1551 ini, Suster Faustina cerita dalam merenungkan kematian. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, yang nggak mau dibicarakan terang-terangan, yang bahkan ada orang yang menghindar, sama sekali nggak mau bicara soal kematian. Karena takut, karena ya belum siap-siap apapun, belum mau tahu, masih muda, masih mau pikir yang panjang, jadi banyak orang juga menghindar ya dari hal tersebut. Tapi di sini justru Suster Faustina minta kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan memenuhi hatinya Suster Faustina dengan perasaan-perasaan yang dirasakan oleh orang yang akan meninggal. Dan lewat rahmat Allah, aku menerima jawaban batin bahwa aku telah melakukan apa yang ada dalam batas kemampuanku, dan dengan demikian aku menjadi tenang. Suster Faustina seperti mau ujian akhir ya. Jadi dia bertanya sama Tuhan dan merefleksi kembali apa sih yang sudah dilakukan oleh Suster Faustina dan apa penilaian daripada juri atau guru atau yang mimpin sidang. Kalau kita dalam suatu sidang sarjana misalnya ya. Apa yang dijawab, apa yang dilakukan itu apakah sudah sesuai, apakah lulus? Dan ternyata dia katakan dia mendapat jawaban batin bahwa aku telah melakukan apa yang ada dalam batas kemampuanku. Dan dengan demikian aku menjadi tenang. Nah, ini mungkin yang harus direfleksi terhadap diri kita masing-masing. Sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan? Kalau saya coba merenung ya, mulai dari yang saya ingat dari kecil, apa yang saya lakukan? Sekolah, olahraga, prestasi di sekolah, bertanding, main badminton, menang, ujian sarjana, lulus, kerja. Dalam pekerjaan ada banyak permasalahan, ada banyak hal-hal yang dihadapi, yang enak, yang nggak enak. Naik pangkat, senang. Naik gaji, senang. Ya, ada hal-hal seperti itu yang coba kita refleksi ulang. Apakah, pertanyaannya adalah apakah yang kita lakukan itu semua sudah berkenan kepada Tuhan? Kalau saya refleksi untuk diri saya sendiri ya, apa yang saya lakukan banyak sekali yang belum berkenan kepada Tuhan. Dulu waktu saya contoh kerja, ada satu karyawan, teman ya, dia ngomong sama bos saya, ya bos dia juga. Dia bilang, "Pak, kenapa Bapak percaya sekali sama Ibu Esther? Yang dia lakukan sama yang saya lakukan sama. Kenapa Bapak percaya dia, kenapa Bapak nggak percaya saya?" Apa yang terjadi? Apa yang ada dalam hati saya? Ada satu kesombongan. Tuh kan, beda. Gua sama lu beda. Walaupun saya nggak ngomong ya sama orangnya ya. Tapi ada kesombongan dalam hati. Mungkin itu nggak berkenan sama Tuhan. Ada lagi teman yang lain bilang,
Apa sih hebatnya Esther? Bahasa Inggris nggak bisa, accounting nggak bisa. Apa hebatnya? Kenapa dia sampai punya posisi seperti itu? Dibandingkan dengan saya, dibandingkan dengan yang lain, saya cuma pikir, aduh, ini orang kok kebangetan. Dia masuk kerja di situ, saya yang rekomen. Bukannya terima kasih, tapi kok malah seperti itu. Itu dulu ya, dulu. Tapi kalau sekarang saya evaluasi lagi, Tuhan izinkan itu terjadi supaya saya jangan sombong. Jangan merasa berjasa masukin orang, terus merasa orang itu harus support saya. Enggak. Ternyata Tuhan izinkan terjadi di mana orang itu, dalam tanda kutip ya, melecehkan saya. Apa sih hebatnya? Ada penyesalan waktu itu menerima dia. Saya pikir lagi, ya di hati yang paling kecil mungkin nyesel juga ya. Ngapain saya baik sama dia? Tapi setelah kesini evaluasi, ya jalan hidup orang itu beda-beda. Nggak bisa seperti apa yang saya mau. Nah, itu salah satu evaluasi saya ya. Belum mungkin evaluasi yang lain, contoh. Ada orang melakukan kesalahan. Karena dia salah, karena dia bawahan saya, ya saya tegur. Saya marahin. Bahkan orang itu sekarang cerita, Ibu tahu nggak Bu dulu, saya masih ingat sekali sampai sekarang. 10 tahun yang lalu Ibu pernah marahin saya luar biasa. Saya bilang, masa sih? Apa peristiwanya? Saya juga nggak ingat, saya juga nggak tahu. Terus dia cerita bagaimana waktu itu dia berpikir dia nggak salah, dia melakukan hal yang harusnya dilakukan. Tapi di kacamata saya dia salah, dia merugikan perusahaan. Dan saya katanya marah. Pertama saya nggak ingat lagi masalah itu. Coba saya evaluasi sekarang. Betapa saya membuat dia susah, bahkan sampai setelah 10 tahun pun dia masih ingat cerita itu. Pertanyaannya, apakah saya sudah berkenan hidup saya ini diisi dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan? Jadi merenung, meditasi tentang suatu hari nanti kita nggak ada. Itu juga sesuatu yang baik untuk mengevaluasi lagi hidup kita. Kalau salah ya dibenerin, karena kita masih hidup kan, masih dikasih waktu sama Tuhan untuk memperbaiki diri. Dulu mungkin berpikir saya betul, dia salah ya harus ditegur. Saya juga melakukan bukan untuk kepentingan saya, untuk kepentingan perusahaan, supaya perusahaan nggak rugi. Tapi kalau sekarang saya evaluasi lagi, kenapa saya harus marah? Saya kan bisa nasihati, saya kan bisa kasih tahu. Kalau marah, kan bisa menunjukkan power saya, arogansi saya, dia jadi semakin kecil, dimarahin semua orang tahu dia salah, kan nggak perlu diumbar, istilahnya seperti itu ya. Nah itu yang hal-hal kecil yang saya belajar. Lanjut. Pada saat itu, rasa syukur yang mendalam memenuhi jiwaku, sehingga aku mengucurkan air mata sukacita, seperti seorang anak kecil. Suster Faustina senang karena ternyata apa yang dilakukannya berkenan kepada Tuhan. Aku mempersiapkan diri untuk menyambut Komuni Kudus keesokan harinya, seolah-olah sebagai viatikum. Dan aku mendaraskan doa-doa pada saat menghadapi ajal untuk intensiku sendiri. Ya Yesus yang Maha Murah. Enggak dilanjutkan di situ ya. Karena Suster Faustina punya kebiasaan mendaras atau berdoa koronka untuk orang-orang yang sekarat, maka keesokan harinya waktu dia ikut perayaan Ekaristi, ikut komuni, dia mendaraskan doa-doa untuk yang membutuhkan doa-doa tersebut. Selain itu, dia juga membaca dari Mazmur 130. Nah, kembali lagi ke kita masing-masing.
dalam merenungkan kematian, pertama kita harus sadar bahwa kematian itu nggak bisa dihindari, nggak bisa cuek, nggak mau pikirin terus nggak terjadi, nggak. Suka nggak suka, dipikirin nggak dipikirin, suatu hari kita juga akan meninggal. Karena pasti terjadi, kita akan sampai ke titik itu. Oleh sebab itu mari kita bersiap dari sekarang. Jangan nanti tiba-tiba sudah sekarat, doa juga udah nggak bisa, cuma tahu bahwa kalau doa koronka 1 kali aja katanya Yesus akan datang, akan membela sebagai kemuliaannya, dia akan datang sebagai Allah yang Maha Rahim. Otak kita mungkin ingat kata-kata itu. Tapi karena kita nggak terbiasa doa koronka, mungkin juga udah nggak sanggup berdoa koronka. Mari mulai dari sekarang, bikin persiapan dari sekarang, nggak ada ruginya. Aku telah melakukan apa yang ada dalam batas kemampuanku. Karena betul, Tuhan juga nggak bakal maksa kita melakukan hal di luar kemampuan kita. Yang Suster Faustina sharingkan, saya punya kemampuan seperti ini. Sama seperti cerita 5 talenta, 2 talenta, atau 1 talenta. Setiap orang itu punya talenta berbeda-beda. Tapi yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah dia melakukan sebatas kemampuan dia. Dia lakukan apa yang dia bisa. Jangan, dibanding orang lain saya sudah lakukan lebih. Enggak. Setiap orang punya takaran yang berbeda. Oleh sebab itu kita jangan banding kiri kanan. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu untuk merefleksi ke diri kita masing-masing. Bagaimana dengan saya? Apa sih yang sudah saya lakukan? Kalau dapat tugas, kalau firman Tuhan berbicara, apakah saya melakukan? Atau saya menghindar? Saya bilang lain kali Tuhan. Atau seolah-olah lupa firman itu, walaupun Tuhan sudah ingatkan dalam hati kita. Atau besok juga pasti Tuhan ngomong lagi. Udah abaikan aja dulu. Sekarang fokus dulu untuk hal yang lain, misalnya ya. Atau ya dibanding orang lain saya jauh lebih oke kok. Jadi ya udahlah, masa bodoh aja lah, saya nggak lakukan. Toh saya sudah lebih dari orang lain, misalnya ya. Sebetulnya hidup kita itu seperti film yang diputar kembali. Kalau dulu kita memang susah memutar film yang udah lewat ya. Kita harus punya alatnya, kita harus punya filmnya. Tapi sekarang seperti kita ada handphone, sangat mudah untuk merekam sesuatu, tinggal pencet, klik, dan setelah itu selesai, kita tinggal lihat lagi. Apa yang tadi kita rekam? Sangat mudah, sangat mudah. Begitu pula kalau kita mau, kita sebetulnya sangat mudah untuk merekam kembali, mengevaluasi kembali, melihat kembali kehidupan kita. Ya mulai dari batas kita ingat ya, berapa tahun? Umur 4, umur 3, ada yang bilang 1,5 tahun ya, saya nggak tahu. Tapi sebatas yang kita bisa ingat, coba evaluasi lagi. Ada nggak sih perbuatan-perbuatan yang mungkin nggak berkenan sama Tuhan? Dan menurut saya banyak. Contoh ya, saya pernah cerita seorang ibu yang punya posisi sangat tinggi, yang hebat, yang pokoknya di depan dia, saya itu nggak ada apa-apanya. Tapi karena dia posisinya sebagai property agent, sedangkan saya wakil developer, ya mau nggak mau, karena dia dapat order dari perusahaan di mana saya kerja, ya nggak mau dia juga harus hormat sama saya ya. Tapi secara ilmu, secara pengetahuan, secara pengalaman saya kalah jauh. Ya karena berinteraksi pasti ada terjadi perbedaan pendapat, ada terjadi sudut pandang yang berbeda. Dia mungkin ngelihatnya dari sudut pandang yang penting saya laku, mau jualnya berapapun yang penting saya dapat komisi. Sedangkan saya dari developer, saya melihatnya kalau bisa dijual dengan harga lebih tinggi, kenapa harus menjual di batas minimum? Ya, itu perbedaan-perbedaan seperti itu.
Yang terus terjadi lama-lama jadi akhirnya berpikir masing-masing negatif. Saya pikir, ini mah maunya komisi aja, yang penting yang penting terjadi. Nggak peduli perusahaannya rugi atau untung. Bahkan kalau sudah nggak mencapai omset, dia kadang-kadang juga suka mendesak ke bos saya, Pak harus jual Pak, ini udah nggak ada lagi Pak gitu. Jadi kita di posisi yang punya barang tapi kayaknya didesak. Nah itulah cerita apa kerjaan. Jadi akhirnya punya hubungan yang kurang bagus lah, ada clash. Tapi suatu hari, udah sekian tahun kemudian, saya juga udah nggak kerja di perusahaan itu, dia juga sudah bukan property agent lagi. Suatu hari ketemu dan dia bisa dengan legowonya, dengan lega hatinya, dia datang ke saya, dia bilang, Bu Esther, kalau saya ada salah, saya minta maaf. Waduh, saya surprise, saya kaget, kok ibu yang begini keren, yang begitu powerful, kok bisa datang ke saya tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan, bilang minta maaf. Saya dalam hati, saya aja nggak bisa seperti itu. Begitu rendah hatinya ya, saya aja nggak bisa. Padahal mungkin juga banyak hal yang saya katakan, berargumentasi itu mungkin menyakiti dia. Tapi pada saat itu saya nggak bisa, saya nggak siap. Cuma surprise, kaget dengan sikap dia seperti itu. Ya di situ menjadi satu pembelajaran buat saya ya, karena momen-momen ketemu itu belum tentu bisa terjadi lagi. Dan memang sampai sekarang, mungkin sudah 10 tahun yang sampai ke sekarang ya, saya udah nggak pernah ketemu dia lagi. Nggak ada kabar, nggak ada informasi, karena memang sudah nggak ada hubungan ya. Tapi saya juga nggak pernah dengar kabar. Dan yang menjadi penyesalan saya, kalau dia bisa minta maaf, saya juga harusnya kan bisa. Harusnya kan dengan gampangnya, oh iya, sorry Bu, saya juga mungkin salah sama Ibu. Urusannya selesai. Tapi waktu itu pertama saya terkagum-kagum, surprise, tapi dalam tanda kutip ada kesombongan juga. Tuh kan, akhirnya ngaku salah kan, kamu salah kan. Ada kesombongan yang menurut saya nggak boleh saya lakukan seperti itu. Pasti saya juga ada salah. Saya nggak bisa menyalahkan dia karena dia punya sudut pandang berbeda, punya target, punya perusahaan dengan tujuan yang berbeda dengan saya dari developer. Itu sedikit cerita di mana memang saya mau ajak Bapak Ibu untuk memanfaatkan waktu yang ada. Kalau ketemu itu kalau bisa beresin yang belum beres, jadi kita sama-sama plong. Walaupun waktu itu ketemu saya bilang, oh ya Bu, ya kita sama-sama saling memaafkan. Tapi itu saya cuma ngomong dari mulut. Sedangkan ibu itu mungkin betul-betul dari hatinya karena dia punya step. Dia ketemu sama saya, dia samperin saya, dan tanpa dia malu dia ngomong di depan orang banyak. Bu Esther, kalau saya ada salah-salah dulu ya, maafin saya ya. Maafin saya. Ada kesungguhan. Itu saya mau sharing. Jadi kita semua memang manusia berdosa, nggak lepas dari dosa ya. Tapi mari manfaatkan waktu, karena kita nggak tahu kapan saatnya datang. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.